lihat sini Mas. Oke. Selamat datang di, aduh ini kita belum ada ininya. Di channel YouTube. Belum ada temanya ya. Apa? Oh ya, Cinta Nusantara nih Mas. Mungkin pertama-tama bisa perkenalan diri dulu Mas. Nama lengkap, nama panggilan, atau kalau ada nama alias gitu, nama sembunyi-sembunyi. Dan juga di Nusantara ini sebagai apa Mas? Nama saya Tegar Hening Pangestu, biasa dipanggil kalau di kampung dipanggil Tegau. Mungkin beberapa teman dekat udah panggil begitu, tapi ada juga yang panggil Tegar. Sini posisi saya sebagai pemain, posisi gelandang. Posisi gelandang. Oke, Mas Tegar. Kita pengen tahu lebih dalam nih terkait dengan Mas Tegar. Mungkin bisa diceritain dulu nih latar belakangnya Mas nih, dari daerah mana gitu, terus kemudian gimana ceritanya bisa kemudian jadi pemain bola nih. Ketertarikan terhadap bola, kenapa nggak ke basket gitu, ke basket, kasti, senam piknik gitu, golf gitu. Saya asal dari Bangka Belitung. Orang tua saya kedua-duanya guru, tapi mulai sepak bola itu dari kecil karena bapak saya juga pemain bola, tapi nggak sampai ke liga, cuma jenjang amatir. Itu mah. Jadi tiap bapak main bola saya ikut, bapak main bola saya ikut. Kebetulan bapak saya juga pelatih, cuma pelatih lisensinya masih C, jadi belum ke profesional. Tapi beliau yang mengajarkan saya main bola, memperkenalkan, melatih dari kecil. Berarti itu dari kecil udah lihat bapak gitu ya main Ya. bola gitu. Ada cerita terkesan gitu Mas ketika melihat bapak main bola nih? Ikut gitu kan? Iya, terkesan ya pasti, karena saya lihat beliau main bola udah seperti seperti hidup dia. Dia main bola dengan rasa yang senang. Dia itu hobi yang sangat dia cintai. Jadi saya lihat, saya juga harus jadi pemain bola gitu. Itu yang kemudian jadi motivasi kemudian menekuni sepak bola nih sebagai jalan hidup. Tapi sebelum masuk ke jenjang profesional pasti kan ada remaja gitu tuh. Ingat gak Mas kapan pertama kali main bola? Pertama kali main bola saya SD, udah ikut yang Pur SD waktu itu. Ada pekan olahraga SD yang lapangan kecil itu. Kita ikut dari sampai ke SMA masih ikut. Menang Mas? Ingat gak dulu pernah menang gak Mas dalam kejuaraan? Sering kalah ya. Sering kalah. Jadi daerah saya itu Bangka Barat. Tiap antar kabupaten itu kan kita daerah dari yang di ujung barat Bangka itu. Jadi mungkin kita entah kalah mental dan kalah dengan tim Kota Madia yang ada punya SSB, punya apa. Kita enggak, jadi cuma sore-sore main bola, pakai bola plastik, main. Kalau belum azan kita belum pulang. Belum aja atau belum dipanggil sama ibu ya? Iya, pakai rotan. Iya, bisa rotan juga. Kayaknya template semua ibu-ibu kayak gitu ya. Nah, tapi dari berbagai pengalaman itu ya kan biasanya ini dapat motivasi karena menang terus di dalam kejuaraan Bapak umur gitu. Tapi kemudian Mas Tegar kemudian masih tetap punya motivasi yang tinggi untuk jadi pemain profesional Mas? Kalau sampai ke profesional waktu itu belum kepikiran. Soalnya kultur di keluarga kami kan guru, bapak ibu juga guru. Kalau almarhumah ibu saya istilahnya, dia pengennya saya melanjutkan sekolah. Ke sepak bola dia agak kurang, cuman kalau buat hobi nggak apa-apa. Terus waktu itu saya mulai ke SMA. Waktu itu namanya waktu itu? Antar SMA gitu. Terus ada timnas pelajar waktu itu. Saya sempat masuk daftar waktu itu, penyeleksinya kalau nggak salah siapa saya lupa, pokoknya
petinggi sepak bola nasional lah. Saya masuk, saya mendapat panggilan, cuman waktu itu udah mau ujian kelas 3 SMA. Jadi nggak, sama ibu saya nggak boleh. Terus akhirnya gimana Mas? Gerbang yang kemudian jadi momen Mas Tegar memutuskan, oh yaudah bola aja deh buat sebagai ditekunin gitu Mas. Awal mulanya habis UN, saya waktu itu masih belum kemana-mana kan, masih habis sekolah. Jadi ada seleksi, waktu itu ada divisi 1. Dulu kan jenjang sepak bolanya banyak tuh, divisi 3, divisi 2, divisi 1. Masih ada divisi utama Mas, baru mungkin Liga Super. Jadi saya ikut divisi 1 seleksi, umur saya waktu itu kalau 17 kalau nggak salah. 17. Jadi tiba-tiba saya lolos seleksi masuk tim. Dari situ saya jumpa senior, kamu main bola aja gitu. Dan akhirnya jadi motivasi untuk menekuni dunia sepak bola. Yeah. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas, siapa idola dari Mas Tegar nih di sepak bola ini? Bisa pelatih, bisa pemain gitu yang kemudian jadi role model, jadi contoh lah gitu dari Mas Tegar. Kalau saya, idola saya Ponario Astaman. Ponario Astaman. Yeah. Makanya kemudian memutuskan jadi gelandang. Iya. Tapi memutuskan jadi gelandang tuh banyak ininya Mas. Pernah jadi stopper, pernah bek kanan, pernah dulu. Cuman ketemu, oh mungkin pelatih lihat kamu di gelandang. Itu di PON saya main gelandang. PON tahun berapa masih ingat Mas? PON 2016. 2016. Iya. PON sebagai tim dari Bangka Belitung. Dan setelahnya baru nih mantap sebagai gelandang terus sampai sekarang. Iya. Oke. Tapi selama sebagai pemain profesional ini udah membela klub mana aja Mas? Saya sudah membela beberapa klub. Tim pertamanya gitu. Tim pertama profesional PS Bangka. PS Bangka. Ya waktu itu ganti nama jadi PS Timah Bubble. Terus habis dari Bangka nggak lolos putaran, terus dia playoff. Saya pindah ke PSPS Riau. Waktu itu pelatihnya Philip Pensen sama Marwal nawarin saya, kamu mau ke PSPS nggak? Saya mau lah, mau keluar dari tempat saya kan. Habis dari PSPS saya ke Persis Solo. Di Persis Solo kurang lebih 2 musim. Dari Persis Solo saya pindah ke Persiraja Banda Aceh. 2019 itu menjadi kayak sejarah dalam hidup saya karena berhasil bawa Persiraja lolos ke Liga 1. Dari Persiraja ke PSM Jogja, di PSM Jogja ke Sulut United. Dari Persis Solo tuh sempat ke PSIS Semarang, baru ke Persiraja, habis Persiraja baru ke PSIM ke Sulut, baru ke sini. Ya. Tadi menarik ya Mas, katanya di 2019 ada pengalaman yang berharga nih ketika kemudian bisa mengantarkan Persiraja ke jenjang tertinggi nih di sepak bola nasional. Nah itu ada cerita yang berkesan gak sih Mas, misalkan dalam match ini kayak gini di dalam perjalanan Persiraja di musim 2019 itu ada cerita yang berkesan banget gitu sampai susah dilupain. 2019 tuh kayaknya seperti sejarah dalam hidup saya. 2019 juga ibu saya meninggal. 2019 juga saya memutuskan dari Persis. Waktu itu saya di Persis kapten. Dengan negosiasi jadi saya pindah. Dan alhamdulillah memang Persiraja waktu itu memang luar biasa. Ada banyak cerita lah di 2019 itu, apalagi di Persiraja. Kita kan statusnya di sana underdog, nggak ada yang bukan tim unggulan, tapi di situ timnya
kekeluargaan, luar biasa kekeluarganya. Saya baru datang dengan status pemain baru. Berapa hari saja saya sudah ngerasa bahwa saya seperti udah lama di klub itu. Saya ada pemain juga yang pernah setim sama saya di PSPS Riau, ada 5 orang kalau nggak salah. Tapi teman-teman yang lokal Aceh kayak menyambut dengan baik gitu mas. Jiwa kolektivitas Ya. terbangun dalam tim gitu ya. Terus kemudian dari Persiraja yaudah terus bermain sampai saat ini di Nusantara ya mas. Ya. Nah itu ada cerita nggak sih mas kemudian apa yang membuat Mas Tegar itu memutuskan untuk bergabung ke dalam Nusantara? Sebenarnya saya kesini ada salah satu teman saya yang di tim sebelumnya, itu Kevin. Iya. Waktu itu dia bilang, kamu mau nggak bro ke tim ini? Saya lihat tim mana bro, saya belum tahu kan. Namanya waktu itu kalau nggak salah di prakontrak saya teken juga Satria Muda kan. Saya cek di itu, oh kok tim basket gitu kan. Iya, rupanya itu rupanya pemilik kita Pak Gama mungkin dia merahasiakan bahwa dia punya tim Nusantara kan waktu itu belum di launching kan, masih Mataram Utama. Jadi Kevin bilang, saya punya om mau melatih di sana, kamu harus ke sana bro. Dengan yakinnya dia bicara seperti itu. Waktu itu saya udah ada tawaran dari beberapa, yang hampir saya terima adalah yang dari Liga 1. Saya diskusi lagi sama istri, kita kemana ini tahun ini? Kan nggak mungkin saya putuskan sendiri. Terus tawaran juga ada beberapa dari tim yang dari Sumatera, ada di dekat rumah istilahnya. Dia bilang, tanyakan dulu gimana di sana, jelas apa enggak. Habis Kevin bilang begitu, saya punya teman PCO, namanya Mas Deka, sekarang di Persis Solo. Dia telepon saya itu bulan puasa, awal puasa, jam 11 malam. Dia telepon, dia bilang, kamu di mana? Di rumah. Ini terus dia bilang, kamu ada dihubungin tim ini ya? Saya bilang, baru lewat teman saya. Sebentar lagi ada yang hubungin, dia bilang. Dan kamu harus ke situ ya, tolak tawaran lain ya, dia bilang. Dengan yakinnya juga dia bilang gitu. Terus saya bilang, loh kok begitu Mas Deka? Sudah pokoknya kamu ke situ aja kayak bilang. Saya nggak mau gimana pun kamu harus ke situ. Di situ pemiliknya jelas, terus manajemennya jelas. Di sini juga di manajemennya oleh dia bilang gitu mas. Jadi karena dari Nusantara ini memberikan kepastian Ya. terkait dengan inilah kepastian kontrak kepada Mas Ya. Tegar, jadi mulai untuk bermain di Nusantara. Ya. Nah terus kemudian ketika sudah bergabung nih mas, sudah berapa bulan di tim, apa yang kemudian jadi target dari Mas Tegar di kompetisi Liga 2 ini? Ada nggak target pribadi gitu? Mungkin bukan target tim, tapi target dari Mas Tegar pribadi di Liga 2 tahun ini. Visinya memang dari awal, visi saya jelas karena tim ini tim baru kan. Kita mau memperkenalkan bahwa ini loh Nusantara. Kita tim baru, cuman kita bisa berbicara banyak gitu di sepak bola Indonesia. Cuman mungkin saat ini kita masih dalam proses itu mas. Nanti kita insya Allah ya pasti kita akan bekerja lebih keras untuk target itu. Baik mas, kalau begitu. Tim favorit mana? Oh iya nih. Tim favorit nih mas nih. Manchester City sama Real Madrid. Manchester City Real Madrid, wah kelas Sultan ya. kelas Sultan. Berarti kemarin senang dong MU dibantai sama City. Senang sekali itu kan ada sport masa kita MU kan. Jadi saya kecengin terus. Iya. Ya kalau gitu apa? Oh ya. Terakhir nih Mas Tegar, kira-kira ada yang mau disampaikan gak sih ke penonton kita nih? Misalkan ke adik-adik yang lagi meniti jalannya buat jadi pesepak bola atau teman-teman supporter gitu. Atau ada quotes yang keinget yang belum disampaikan ke teman-teman? Yang jadi motivasi diri gitu. Cuma sedikit aja sih.
sepak bola kan itu hiburan, bukan tempat kematian. Kita sebagai pemain sepak bola cuma bisa menghibur, dan kita nggak selalu mungkin bermain menang, kita ada kalah. Jadi kita harus dewasa, kita harus contoh luar negeri, sepak bola udah maju. Jadi pesannya ke depan, jangan ada nyawa yang hilang lagi di negeri ini karena sepak bola. Itu. Baik, Mas Tegar, mantap. Terima kasih buat Kasih. diskusinya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Mas.